Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap makhluk di muka bumi sudah dijanjikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terkecuali manusia. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Quran Surat Hud ayat 11. Sahabat beriman, ada kalanya seseorang merasa sulit rezekinya, bertahun-tahun tidak mendapat penghasilan, padahal telah berusaha. Ada yang mencari pekerjaan, namun selalu ditolak. Ada yang mencoba buka usaha, namun selalu rugi. Atau bahkan, ada yang tidak memiliki keturunan. Bisa jadi itu adalah ujian yang Allah berikan. Namun jika pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan sampai bertumpuk-tumpuk dan tidak bertaubat, maka itu adalah hukuman yang Allah berikan agar kita kembali padanya, yang mana sebagai makhluk ciptaannya sudah seharusnya kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segera tinggalkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alangkah baiknya sebelum kita lanjut untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Mari kita aminkan, semoga apapun hajat kita, apapun keinginan kita, dan apapun yang kita cita-citakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengabul dan mengijabahnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, berikut beberapa perbuatan yang bisa menghambat datangnya rezeki. Yang pertama, berbohong. Berbohong menjadi salah satu perbuatan buruk yang mungkin bagi sebagian individu menganggapnya sepele. Bahkan sudah menjadi kebiasaan di hadapan Allah. Berbohong bukanlah perkara ringan dan termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan salah satu tanda orang munafik adalah suka berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 tanda orang munafik.
Jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanat ia ingkar. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 105 juga berfirman, yang artinya, sesungguhnya yang mengadak-ngadakkan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Yang kedua, lalai dalam mengerjakan sholat. Seseorang yang sholatnya hanya maghrib atau hanya sholat ketika ingin sholat, ini berarti kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki. Dalam surat At-Tolaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Tolaq ayat 3. Yang ketiga adalah malas bangun pagi. Sahabat beriman, waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Maka manfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan waktu pagi untuk umatnya. Beliau bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Jika kita malas dan enggan bangun untuk sholat subuh ketika matahari telah terbit, atau setelah melaksanakan sholat subuh tidur kembali, tidak merutinkan zikir dan membaca Al-Quran, maka segeralah ubah kebiasaan buruk tersebut, karena dapat menghalangi datangnya rezeki. Yang keempat, suka bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang menghalangi datangnya rezeki. Melambatkan mengerjakan sholat termasuk bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya mengenai status seseorang yang kerjanya hanya duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid seraya berkata, "Aku tidak mau bekerja dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Orang ini benar-benar bodoh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki. Sebagaimana burung diberi rezeki, ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang." Sahabat beriman, lihatlah, burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka jemputlah rezekimu dengan ikhtiar dan bertawakal. Yang kelima, suka berbuat dosa. Rezeki akan terhalang karena melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rezeki, bahkan menjadi penghalang datangnya rezeki. Perbuatan dosa seperti riba, ria, zina, syirik, durhaka pada orang tua, makan dari hasil uang haram, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang, adalah di antara perbuatan dosa yang menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Quran
surat Al-Isra ayat 30. Sahabat beriman, jika kita tidak pernah melakukan maksiat, namun rezeki terasa sulit, maka itu adalah ujian. Solusinya adalah sabar dan tingkatkan ketakwaan. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurangi rezeki merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah, agar selalu bermuhasabah. Rezeki tidak hanya berkaitan dengan uang dan barang, berkah kesehatan, kesempatan, ketenangan hati, serta anak yang soleh juga merupakan bentuk rezeki yang lebih besar daripada uang dan barang. Namun jika kita pernah melakukan kemaksiatan, bahkan sampai berulang-ulang, maka segera bertaubat, menyesali, bertekad, tidak mengulangi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.